Jadi yang aku lihat tuh cuma bagian dari perut bawah, perut dan kaki berarti. ya, bagian badan bawah. Malam Jumat halangan lewat jalan sepi, jalannya berbahaya, kabut. Nah, ini kan kencang di sini ya. Itu kan kayak gini terus ditekan. Terus Terus habis dari pusing aku rasa pindah mual. ini mual. Kalau aku cuma mual doang. Kalau Neja mual, kalau Iya. aku pusing sama mual, Iya. karena pusingnya berasa ditekan. Iya, Tapi pusingnya. kalian sampai muntah nggak sih? Enggak. Enggak. Berarti kalian nggak ngadu dong ke orang Enggak. tuanya Amel? Enggak ada yang ngadu. Udah Itu sampai Gimana? Orang tua aku juga udah pada di kamar. Udah istirahat. Iya. Jam segitu ngambil istirahat. terus waktu kalian ketakutan terus ngerasain mual, itu kan pasti bingung banget kan? Bingung, Sampai akhirnya bingung banget. nemu jalan sesuatu nggak? Nah, jalannya gini. Pas mereka orang tua aku kan bisa Bisa, oke. jadi Jadi mengerti hal hal seperti itu. ya mengerti hal intinya. Nah itu aku konfirmasi ke si sebelum Adia. kamu konfirmasi mereka udah masuk dulu. Oh iya, jadi pas mereka masuk ya dia nanya dulu masalah apa ada apa. Oh berarti waktu kalian mual sama pusing itu Mereka nggak ada nggak ada. Jadi Anal sama aku tuh kan nganterin teman kalian sama cowoknya. Iya benar. Pas aku tiba ke rumah, terus masuk ke kamar, dia tuh beda banget mukanya, kayak ketakutan gitu. Kamu waktu masuk kamar lihat posisi mereka lagi gimana? Tidur atau lagi ini ya, lagi nyempot lagi ketakutan? Iya. Ketakutan yang bener-bener ketakutan banget. Iya. Terus aku nanya kenapa, terus langsung dia bilang, Mel tadi pas di jalan, pas di tempat itu katanya aku nggak enak, langsung dilaju sama Oli ngomong ke aku, katanya melihat sesuatu. Aku nanya di mana, di jalan mana, terus Oli bilang di jalan ini, terus aku ceritain. Lihat sesuatu itu yang kaki itu. Iya, yang sosok tinggi gede banget. Iya gede banget gitu. Terus aku bilang, aku mau cerita, tapi kan yang paling kaget. Ya karena dia warga lokal situ ya, teh warga asli. Oh iya ya berarti Iya. kan mereka main ke rumah Iya, dia. jadi itu. Jadi aku tuh sebelum ke rumah aku yang di jajanan itu, aku dulunya di itu di kampung Villa itu. Soalnya jadi aku tahu, jadi cerita apa gitu. Jadi aku tahu. Legenda Iya, legenda. benar banget. Cerita pun aku tahu. Terus aku bilang ke Olin, tapi kamu jangan kaget aku cerita. Jadi dulunya tuh ada dua perempuan, tapi posisinya tuh lagi bulan puasa. Mungkin si dua perempuan itu kayaknya ngebuburit, ya lagi ngabuburit ya jalan. Ngabuburit itu ke jalan yang turun. Oh Yang dua jalan yang kalian Iya. lewatin itu kan? Yang jalan ada yang naik. dan satu turun. Nah, Kalian kalian itu turun kan? Iya. Kejadian itu pas posisi yang aku melihat sosok itu tepat di situ. Terus yang dua perempuan itu lewat Jalan yang turun juga sama. Oh berarti kalian jalannya sama gitu ya? Iya. Iya, terus dia tuh kan si dua perempuan itu melewati jalan yang turun itu kan. Iya. Posisi motornya dia tuh remnya belum. Remnya belum. Berarti dua orang itu pakai motor kan? Iya, Pakai helm nggak? enggak. Enggak. Oh Iya, karena dia enggak. mereka bikinnya jalan-jalan. Iya, ngabuburit kali ya teh. Kan itu remnya posisinya motornya kan rem belum kan. Dia tuh otomatis ke bawah. Tapi sedangkan yang di bawahnya itu ada batu gede banget. Batu gede Banget. Nah terus si dua perempuan itu di salah satu perempuan itu si kepala itu kena benturan batu yang gede itu. Jadi waktu mereka kecelakaan, dua-duanya jatuh ke bawah. Ya jatuh emang ke bawah ya. Kena batu yang super gede banget. Dua-duanya kena. Salah satunya kena. Iya. Itu di area apa kenanya? Tubuhnya yang mana kena? Dia kepalanya sampai si kulit kepalanya tuh nutupin wajahnya. Kayak gini. Iya. Berarti kulit kepala belakangnya itu mengelupas Betul banget. sampai nutupin Muka dia. Iya. Terus kondisi yang satu lagi ini gimana? Dibawa ke puskesmas terdekat. Oke. Yang satunya lagi dibawa ke
CRN. Dia Yang kulitnya ngelupas itu. dia dalam posisi dia lagi koma. Terus dari warga lokal katanya bilang dia udah nggak ada. Yang kepalanya Yang kulitnya ngelupas itu meninggal dunia di tempat atau dibawa ke rumah sakit? pas waktu dibawa ke rumah sakit. Berarti di perjalanan. Iya. Soalnya dia mengeluarkan pendarahan gitu di kepala. Itu ngeri banget sih. Kalau misalnya dibayangin kulit kepalanya sampai ngelupas. Sampai ke mukanya dia aja. Parah apa? Separah apa gitu. Terus kejadiannya itu bukan di dua perempuan aja, banyak banget kejadian. Berarti sebelum-sebelumnya juga Ada. berarti kalau bisa dibilang jalan itu langganan kali ya? Soalnya pasti kejadiannya itu di bulan puasa. Selalu di bulan puasa. Iya. Terus pasti motornya tuh remblong terus. Berarti faktor-faktor kecelakaan itu remblong. Tapi selalu ada yang meninggal dunia gitu Enggak. Enggak. Cuma itu yang lebih parah, yang dua perempuan. Berarti yang meninggalnya itu 2 perempuan itu kan? Kalau untuk yang lain kecelakaan lain itu paling gimana? Jatuh aja gitu, mungkin Jatuh. jatuh gitu. Iya. Untungnya nggak ada yang parah sih. Terus dari itu kan Meja pernah ngomong juga kan tadi yang klakson ya. Iya. Itu alasan kenapa itu? Nah, aku kan sebagai warga lokal ya. Marlok banget. Iya benar. Dia kan tamu. Ya. Terus kenapa aku bilang suruh diklakson? Mungkin kayak itu sebagai pertanda bahwa permisi gitu. Soalnya kan di situ ada makam karena aku ya takutnya apa lah kayak dia kan tamu banget gitu di sini ya. Pada tamu baru. Aku takutnya kalau kata lu takutnya ini siapa gitu. Berarti kita perlu juga pakai sopan santun. Iya, dimanapun misi. Permisi harus dipakai dan yang lebih parahnya sopralnya sudah dilakukan ya. Sudah. Nah, setelah Amin cerita kayak gitu, pokoknya kita udah cerita semua. Berarti udah tahu satu sama lain kan? Iya. Masing-masing cerita. Di situ aku nyari jalan keluar kan, kayak ini kita harus gimana nih biar nggak ngerasain kayak gini gitu. Karena masih ngerasa mual sama masih dan kepala aku tuh masih kayak ditekan dan masih banyak yang ngawasin gitu. Aku juga ikut ngerasain sih habis. Berarti kena impact juga ke Iya, Amin sama sama Livi. Terus Habis itu ya Livia orangnya ada penakut ya Tia, teman aku penakutnya dia langsung sesak, napas dia langsung nangis. Oh dia sesak. Sesak Iya. itu karena emang punya asma gimana? iya Iya, dia punya asma ada juga karena dia ketakutan jadi mungkin kerasa ya kamu. Jadi di situ kita berusaha menenangin tapi di situ kita juga takut. Berarti saling menenangkan meskipun hasilnya Iya. Terus waktu nangis gimana? Ya udah kita Kita saling tenangin dulu, kita tenangin Livi. Abis Livi tenang, aku cari jalan keluar posisinya. Nah, aku ingat kalau si Ayah bisa saya ngerti iya dalam hal itu yang tadi aku ngomong sebelum ini. Aku nelpon ke si Ayah. Ini gimana? Kenapa? Kata Ayah. Terus aku bilang kita tadi habis dari luar, cuma ngerasa janggal pas pulang ke rumah. Tadi jalan juga ngerasa janggal dan aku ngeliat sosok itu. Aku ceritain, iya aku ceritain. Dibantu sama Ayah dari rumah. Abis itu setelah dibantu sama Ayah, kita disuruh wudhu. Nah, kita sebelum wudhu, kita masih nunggu teman kita yang keluar cowoknya. Oh iya. Itu posisinya pas aku nelpon Ayah, dia masih di luar, belum balik sama belum. aku tuh yang posisinya masih jam Jam 11:30, udah Jam 11:30. belum balik juga. belum. Jadi yang aku takutin tuh kalau orang tua aku mah misalnya kalau ada apa ya pasti diomongin baik-baik lah. Iya. Kalau ketahuan sekarang gimana? Oh iya, dengan iya. posisi dia masih jam 12:30 di luar Sama cowok. sama Iya. cowoknya. Terus di situ aku berusaha untuk nelpon cowoknya, tapi cowoknya malah nge-reject. Berarti susah dihubungin. Susah dihubungin. Nah, kalau Niza kan coba buat dari WA ya, karena aku coba di WA kan di reject, aku langsung nelpon pakai nomor biasa. Oh pakai seluler. Iya, aku seluler diangkat Sama cowoknya. Iya, ditanya di mana? Lagi beli makan. Sok pulang, anterin temen aku pulang. Berarti di situ mulai emosional dong. Iya, Emosi, semua. panas di situ dalam kamar panas semuanya. Pas udah kita tungguin dia pulang, kita
langsung nyuruh dia wudhu. Berarti di situ posisinya kalian belum wudhu semua kan? Belum, kita sengaja Harus dia yang pertama yang keluar itu. Harus dia yang pertama. Iya, Itu karena apa alasannya harus dia yang pertama? posisinya satu, dia lagi halangan kan, lagi dapet banyak-banyaknya, masih banyak. Berarti hari pertama lah ya? Iya, Ini masih baru baru kan namanya? 1-2. Nah, dia kan baru wangi kan, kalau misal kata Oh iya benar. kata bahasa halusnya kan wangi gitu kan. Dia lagi wanginya kan teh. Dia datang, aku suruh wudhu langsung. Tapi dia nanya ini kenapa? Ada apa? Karena dia nggak tahu apa. Cuma kita nyuruh aja intinya kamu duduk bersih. Intinya Kita mau wudhu juga berat ya. Takut. Tapi kalau misal berbicara wudhu, aku rasa ada kesalahan di kalian karena waktu datang itu kalian nggak cuci tangan dulu. Iya. Kita juga. Tapi benar juga sih teh, soalnya kita pas berangkat mau beli surabi itu kita ngelewatin TPU. Iya. Terus kan kita ngelewatin belum pemakaman sama yang TPU. Posisinya 3 teman kalian itu lagi Iya, benar banget. Kayak baru dulu pas kita pulang sampai dan posisinya di situ malam Jumat. sumpah Bicara teman-teman. malam Jumat. Kita nggak ada yang tahu kalau kita keluar malam Jumat. Berarti kalian tuh nyadar kalian lagi haid itu malam Jumat, itu kalian ketika di rumah. Berarti posisinya lagi udah tenang. Lagi tenang, nyadar kalau ini tuh kan Jumat gitu. Nah, salahnya kita pas lagi makan serabi itu, kita tuh ketawanya berlebihan. Sama yang sombral. Iya, sama sombral juga. Terus ketawa kita terbahak-bahak gitu teh. lepas banget. Iya. Karena kalian pendatang gitu. Iya, pendatang. Salah kitanya juga sih. Mungkin kalau misalnya kita sampai diikutin kayak gitu juga, ya emang salah kitanya gitu. Mungkin merasa terganggu atau gimana gitu. Jadinya kita diikutin sampai situ. Terus setelah udah pertama suruh wudhu, gimana lagi? Pas udah wudhu kita langsung masuk kamar lagi ya bareng-bareng. Berarti kan yang wudhu duluan itu teman kalian itu kan, Iya, yang sama iya. cowoknya. Betul. Baru kalian nyusul. Iya, berempat masuk. Nah, setelah wudhu, hawa gue udah mulai stabil. Mulai stabil kayak biasa. Iya, udah normal lah, tenang gitu. Rasa mual sama musiknya Hilang. hilang. Aku hilang buat aku. Nggak, aku masih. Kamu masih mual masih sama aku. Tapi mau dikeluarin nggak bisa. Iya, Oh iya, berarti kan yang sisa mual itu kamu sama Amel. sama Amel kan? Iya. Berarti kamu udah. Hilang. Lalu teman kamu itu yang pergi sama cowoknya? Dia tanya-tanya, Dia nggak ngerasain apa-apa. ngerasain apa, cuma nanya kenapa? Ini ada apa? Kata aku, udah jangan banyak nanya, nanti aja kita jelasin kalau misalnya udah tenang. Gitu ya. Terus pas kita udah tenang, dianya tuh kayak, oh iya katanya aku tuh lagi haid, aku lagi halangan. Aku lupa kalau ini tuh malam Jumat. Berarti dia pulang itu pukul setengah 1 malam. Iya, hampir jam 1. 1 jam. Hampir jam 1. Posisinya dia di tempat orang kan? Iya, maksudnya kita kan nginep gitu di rumah temen. Tapi dia, maksudnya, ya nggak tahu diri, kita nggak tahu diri gitu. Salah dari kitanya juga gitu teh. Berarti di situ posisinya yang kurang soalnya. Iya, betul. Karena kan ya namanya yang main ya kita happy aja gitu. Tidak terlalu diperhatikan bagaimana sopan santun kita di tempat orang. Iya. Kamu sebagai makhluknya sendiri gimana? Melihat karakter teman-temanmu. Aku juga mau sih, cuman yang aku takutin tuh takut gak mau nginep lagi di rumah aku. Iya, dengan posisi aku ngeliat ini, ngeliat sosok ini gitu. Aku takutnya teman-teman aku gak mau nginep lagi di rumah aku. Kamu sendiri kan? Trauma? Enggak, karena aku lagi biasa. Oh udah terbiasa, berarti sebelum-sebelumnya biasa. Iya. Cerita kali ini seru banget teman-teman. Cuman banyak pesan ya di cerita kali ini. Aku mau di akhir perbincangan kita kali ini kalian masing-masing kasih satu pesan buat penonton kita. Terutama buat Olin ya, wanita si sompral. Iya, intinya gini, jangan remehin kata Malik. Benar ya. Itu teh bener-bener kita harus Real. kalau misalnya kata orang tua pamali gak boleh gitu, kita harus bener harus turutin. Karena biasanya anak-anak tuh kalau dibilang ini pamali Iya, ngeyel banget. Sedangkan kata Malik itu Ya, Sakral. pesan dari aku, mau kalian lagi di tempat apapun itu, jaga
sopan santun, jaga perkataan sama perbuatan. Dari aku sih kalau misalnya kalian di tempat baru, jangan semena-mana kayak di tempat kalian. Intinya satu, jaga omongan. Ya, jangan sombong. Jangan kayak saya, imbasnya gini. Buat penonton, jangan lupa nonton podcast kita karena ini seru banget. Apalagi di malam Jumat. Ya. Ingat para penonton semua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita perlu menghargai satu sama lain karena setiap budaya dan adat itu jelas berbeda. Iya benar banget. Kita bisa disatukan oleh etika dan saling mengingatkan. Aku mau ucapin terima kasih buat kalian bertiga dan titip salam buat teman kalian yang berdua dan yang pergi sama cowoknya, tolong jangan ngeyel ya. Nanti ceritanya di Ciater memang cukup banyak lagi yang gaul. Iya, masih kan tahu ada. Iya, masih kenal banget sama budayanya gitu. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa tonton podcast kita yang berjudul Cerita Di Malam Jumat.